Holy, holy, holy Lord God Almighty, early in the morning all songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Kebaktian hari Minggu merupakan respon kita menyambut Allah bersekutu dengan kita. Marilah kita siapkan diri kita, menenangkan segala bentuk kebisingan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan dengan sikap memuji dan menyembah Tuhan kita, hayati dan maknai persekutuan kita dengan Allah, Trinitas saat ini. Dalam kebaktian kita hari ini, sebagai orang-orang atau komunitas pilihan Tuhan yang dikasihi dan diberkati, yang membuka diri, membaharui oleh firman-Nya yang kita dengar hari ini, untuk menjadikan kita umat yang terus-menerus membaharui diri untuk hidup kudus sebagaimana teladan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Selamat berkebaktian. Mari kita siapkan Alkitab kita, buku nyanyian, dan tata kebaktian kita hari ini. Pengkhotbah kita hari ini adalah Evangelis Bapak Dante Simbolon, Penatua yang bertugas, Penatua saya sendiri Reta Tandayu, dan IT spesialis Saudara Joshua Simbolon. Ibu Bapak dan saudara-saudara, jika memungkinkan mari kita berdiri. Di sepanjang pelayanan Grace Indonesian Christian Reformed Church di bulan Oktober dimaknai sebagai bulan reformasi gereja, dalam rangka memperingati aksi reformasi di dalam gereja yang dilakukan oleh Martin Luther mulai tanggal 31 Oktober 1517, yang kemudian melahirkan gereja reformasi yang kini lebih populer dengan nama Gereja Protestan. Memperingati hari reformasi gereja terutama dilakukan untuk mengingat kembali bahwa cita-cita gerakan reformasi yang dibangun di atas semboyan sola gratia, hanya karena kasih karunia Allah manusia diselamatkan, sola fide, hanya karena iman kepada Tuhan Allah yang telah memperkenalkan diri di dalam Yesus Kristus, manusia diselamatkan, dan sola scriptura, hanya Alkitab, kitab suci dari gereja yang mempunyai otoritas tertinggi di dalam kehidupan bergereja karena berisi firman Tuhan, sehingga berbagai tradisi dan pemahaman serta ajaran gereja harus ditempatkan di bawah firman Tuhan. Ketiga semboyan itu, sola gratia, sola fide, sola scriptura, seharusnya menjadi dasar dari pengembangan visi dan misi dan agenda aksi dari gereja milik Tuhan di dunia ini sebagai tubuh Kristus di dunia. Gerakan reformasi dikembangkan oleh kedua bapak reformasi gereja, yaitu Martin Luther dan Johannes Calvin, menyimpan mutiara yang mulia sebagai dasar dari pengembangan visi, misi, dan agenda aksi dari gereja. Karena gerakan ini dikembangkan dalam semangat untuk terus-menerus melakukan pembaruan di dalam gereja yang telah dibaharui. Ecclesia Reformata Sed Semper Reformanda. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita maknai perjumpaan kita dengan Tuhan Allah di dalam kebaktian kita hari ini sebagai umat yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatannya yang membaharui dan memerdekakan manusia dari belenggu penindasan.
Semua aktivitas persekutuan kita hari ini diikat dan kita lakukan di dalam dan demi kemuliaan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, mari kita nyanyikan, mari kita hayati isi dari lagu pelengkap Kidung Jemaat 19, Ibu Bapa dan saudara-saudara. Mari sembah. Mazmur 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, kekuatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ibu Bapak silakan duduk. Sekarang kita bersiap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Bapak Dante Simbolon, MA MDiv, dengan tema gereja yang dibaharui harus dengan tema reformasi gereja dan reformasi diri. Kita akan bersama-sama nanti akan menghayati isi khotbah ini berdasarkan Roma 12 ayat 17. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal, kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pakai Tuhan Yesus hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah-buah lebat. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus, menerima, memaknai firman yang kami dengarkan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema daripada firman Tuhan pada minggu ini, reformasi gereja dan reformasi diri. Terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang filosof Heraklitus mengatakan, sesuatu yang tetap dalam kehidupan adalah perubahan. The only constant in life is change. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, waktu terus bergerak, dan dalam setiap pergerakan ini ada yang sesuatu yang tetap, yaitu perubahan. Berubah, dan perubahan itu yang tetap. Demikianlah perubahan itu bergerak terus menerus. Demikian juga gereja. Sejak era reformasi, semangat gereja adalah kembali kepada format yang sejati, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh firman. Semangat reformasi ini terus bergerak sebagai motor, sehingga lahirlah semboyan reformasi yang sangat terkenal. Dikatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Berarti gereja adalah pembaharuan yang terus-menerus. Kenapa dibaharui terus-menerus? Ini pertanyaannya. Reformasi menjadi kehidupan gereja dalam memurnikan dirinya. Saya katakan lagi, memurnikan dirinya untuk mencapai panggilan tertinggi, yaitu menjadi sempurna. Ya, Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Tuntutan Allah adalah sempurna, kudus. Tapi pikiran kita mungkin bereaksi. Mana mungkin? Orang pesimis akan mengatakan demikian tanpa melakukan perubahan atau berbuat apa-apa. Mari kita lihat slide berikut ini. Garis yang paling atas adalah kehendak Allah, firman Allah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Satu garis datar tertinggi. Sementara itu, kehendak kita tidak sama. Masih ada gap di bawah. Ada yang jauh di bawah, ada juga mungkin yang sudah lebih meningkat lagi, tapi masih tetap belum sempurna. Oleh karena itu kita harus terus maju, naik untuk mendekat pada kehendak Allah. Tapi pendekatan itulah yang terus-menerus berubah. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil, sampai gereja dipanggil. Sempurna. Telios, dewasa, matang. Ya, istilah kalau masak steak atau rage dikatakan well done, ya, bukan medium rare. Sudah mencapai tujuan, lengkap, sempurna, utuh, genap. Itulah hasil yang baik yang dikatakan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah
ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Jadi kesempurnaan itu diperoleh dari ketekunan. Ketekunan untuk apa? Untuk menghadapi ujian. Dari sanalah kita akan memperoleh buah yang matang. Proses itu yang terus-menerus. Brought to its end. Sampai finish. Perfect. Ya. Ada satu lagu yang saya suka namanya Perfect. You look perfect tonight. Ya. Tidak harus seperti sempurna kelihatannya, walaupun mungkin belum terlalu sempurna. Karena itu reformasi adalah hakikat gereja, menjadi perjuangan yang kontinu. Gereja terus-menerus dibaharui, bukan supaya ikut tren dunia, ya, tetapi adalah tuntutan Alkitab, sola scriptura, tidak menyimpang. Bukan hanya karena perubahan antar generasi atau selera, ada tapi perubahan kualitas rohani. Menjadi, to be, ya. Reformasi yang ukurannya bukan ukuran secara periodik, melainkan berubah sepanjang masa. Kenapa gereja perlu berubah? Nah, gereja, kita lihat perkembangan sejarahnya, semakin hari semakin beragam. Ada banyak dogmatika maupun ajaran termasuk pengajarnya. Bayangkan, ya, ada pemimpin gereja yang tidak belajar latar belakang Alkitab. Perjanjian baru, perjanjian lama. Tidak belajar hermeneutika, tidak belajar apologetika, tidak belajar bahasa Yunani, tidak belajar bahasa Ibrani. Tiba-tiba sudah jadi pendeta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dari sejak awal sudah mewanti-wanti. Matius 7 ayat 15 katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bahkan Petrus, Paulus, Yohanes menyebutkan itu. Yudas pun demikian. Ya, karena serakahnya guru-guru palsu itu, dia akan berusaha mencari untung, ya, cari untung sendiri, ya, mencari keuntungan dari jemaatnya. Dan kamu dengan cerita isapan jempol belaka. Waspadalah, ya. Jangan percaya setiap roh, uji roh itu apakah berasal dari Allah, ya, karena akan banyak nabi-nabi palsu yang datang. Itulah perbaikan, ya, perubahan, siapa dia pengajar. Kesaksian, ya, kita, saya berikan satu kesaksian. Saya pernah diundang di satu gereja. Saya khotbah tentang bunga yang terbang. Bukan burung yang terbang, ya. Bunga yang terbang itu adalah bunga yang tinggi, terbang dia. Saya katakan itu namanya Bank 46. Bukan BNI, ya. Pinjam 4, kembali 6. Ya. Bisa dihitung sendiri berapa bunga yang ditetapkan. 50%. Bayangkan, 50% itu kalau per tahun pun masih termasuk tinggi. Berarti 4% per bulan. Bisa dihitung sendiri berapa bunga yang 50% ini kalau diterapkan per 3 bulan. 3 bulan berikutnya sudah menjadi 100%. Apalagi kalau penerapannya itu per bulan 50%. Ya. Jemaat sudah mencekik, ya,
orang miskin, orang susah, janda, orang yang berkekurangan semakin tambah jauh dan miskin. Apakah gereja tutup mata? Atau malah gereja enjoy dengan dukungan jemaat kepada gerejanya? Ini pengajaran. Katakan firman Tuhan, mesti gereja juga mesti mengajarkan, mereformasi pengajarannya untuk berani, tidak juga sama-sama enjoy, sama-sama menguntungkan. Tetapi ada kebenaran yang harus diajarkan kepada jemaat. Akhirnya saya tidak diundang lagi. Bagaimana dengan reformasi diri? Reformasi gereja erat kaitannya dengan reformasi diri. Berkaitan dengan ajaran gereja. Atau mungkin juga tidak diajarkan oleh gereja. Supaya tidak tersinggung, supaya tidak marah. Ya. Ada banyak alasan-alasan untuk menghindari ketersinggungan ataupun hal yang berkaitan dengan jemaat. Oleh karena itu saya memperhatikan dan menikmati diskusi Alkitab GKI setiap akhir pekan. GKA ya, maksud saya GKA kita ini. Setiap Jumat malam waktu Amerika atau Sabtu pagi waktu di Indonesia. Kenapa menarik? Karena setiap kata firman itu dikonfirmasikan dengan bahasa aslinya. Yunani, Ibrani, latar belakangnya. Sehingga tidak akan menyimpang dengan berbagai penafsiran-penafsiran kosong. Gak main-main. Orang yang sangat ahli di bidang bahasa Yunani. Orang doktor. Tapi saya justru heran dengan jemaat GKA. Kok gak banyak yang hadir? Minimal mendengar sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Atau mungkin karena harinya yang tidak pas. Ya. Ini kan harinya hari Jumat malam. Padahal hari yang sudah ditunggu dari sejak awal minggu. TGIF. Thanks God it's Friday. Ya. Ada hal yang lebih penting lagi untuk dinikmati, dihadiri daripada PA-nya GKA ini. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan lama adalah hidup yang berorientasi pada diri sendiri. Sementara pertobatan memalingkan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hidup ini bukan lagi soal apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Kristus inginkan. Ini terus-menerus diperbaiki. Dalam Roma 12 ayat 2 ini, Paulus mengingatkan umat agar tidak menjadi serupa dengan dunia. Pembaharuan oleh Roh Kudus memproses diri menuju menjadi seperti kehendak Allah sepenuhnya, berkenan dan sempurna. Pembaharuan budi adalah reformasi diri, diperbaiki, dibaharui, menghasilkan perubahan-perubahan. Reformasi, pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan bukan oleh kekuatan diri, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Ucap Roh Kudus serupa. To change into another form, ya, semakin berubah lagi, meningkat lagi. Seorang yang telah diperbaharui hidupnya akan berubah perilakunya, itu konsekuensi, ya.
Jadi perubahan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia meningkat, merasuk ke dalam hati dan melangkah di dalam perilaku, perubahan perilaku. Berubah cara hidup, tujuan hidupnya. Itulah semangat reformasi yang bukan oleh diri tetapi oleh kemurahan Allah. Memperbaharui untuk sebuah perubahan yang sejati. Bersifat permanen, bukan situasional. Kalau lagi enak ya saya ikut, kalau nggak enak saya keluar. Ini tipikal daripada kanak-kanak. Terus bergerak maju dalam nilai-nilai yang tinggi yang sesuai dengan firman Tuhan. Reformasi adalah pergerakan keimanan yang berbasiskan kasih karunia. Pembaharuan, apa yang diperbaharui? Budi, knowledge, mind, understanding, ya, pikiran untuk memahami, mengamati, merasakan, menilai, dan menentukan. Proses. Ini masalah proses intelektualitas, pemahaman mengenai kekuatan jiwa yang lebih tinggi, lebih menerima, lebih bijaksana, punya kemampuan untuk memahami hal-hal yang ilahi, ya, mengenali kebaikan dan membenci kejahatan. Kekuatan ini mempertimbangkan dan menilai dengan bijaksana. Cara pikir, cara pandang, cara menilai dan penilaian. Pikiran, perasaan, tujuan, dan keinginan. Itulah bagian-bagian yang harus dirubah. Ya. Dapat membedakan. Ya. Dapat itu artinya ada kemampuan untuk membedakannya, menganggapnya, layaknya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih apalagi itu to scrutinize. Ya. Scrutinize ini memilah secara teliti, to examine, ya, to test, ya, to see whether anything is a genuine or not, ya, to recognize a genuine after examination, ya. Baru dari sana to approve, ada approval setelah diteliti. Jadi keberhati-hatian, ya, kemampuan untuk membedakan, bahkan membedakannya itu bukan hanya di permukaan tetapi lebih dalam lagi. Scrutinize. Kalau dalam bahasa statistik orang Jawa bilang cari kutu, ya. Ya, cari kutu lebih detailnya itu kelihatan. Membedakan apa? Kehendak Allah, of what God wishes to be done by us. Ya, apa yang Allah inginkan kita lakukan. Ya, of what God wishes to be done by us. Itu yang harusnya kita harus perhatikan. Bukan kehendak diri. Kalau kehendak diri nggak perlu lakukan pembedaan. Apa yang saya mau sudah otomatis bisa kalian lakukan. Tapi ini scrutinizing apa yang Allah kehendaki. Coba lihat, teliti, ya, perhatikan, bedakan. Kemampuan itulah yang dituntut, yang diharapkan. Ya, di sana ada unsur choice, ada unsur inclination, peningkatan, meningkat. Berkualitas pembedaan-pembedaannya itu, desire, ya, semakin nampak. Pembaharuan budi kita, orang Kristen yang telah mengalami transformasi itu menyangkut sikap dan prinsip. Dia bersikap karena ada prinsip hidup yang dia pegang, dia miliki, nggak ikut mengalir saja, ya. Padahal sesuatu yang berubah itu, ya, adalah tetap. Itu adalah teori dalam ketika dia memasuki aliran air. Di tempat yang sama, air yang mengalir pasti akan berbeda.
pada waktu yang berbeda. Jadi harus ada pembedaan. Prinsip hidup yang terdalam, yang akhirnya terwujud, mewujud menjadi perilaku, jadi darah daging, dalam hidup keseharian kita, menjadi sikap, menjadi budaya. Hidup bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Sikap hidup ini harus serasi di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa dalam rancangan Allah bukan saja anugerah keselamatan, tetapi juga anugerah yang rupa-rupa kapasitas untuk melayani. Keserasian itu di sana. Ya. Saya di dalam dua bulan terakhir ini mengajar di Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta melalui Zoom, mengajar statistik, analisa statistik, dan metode research di kelas pasca sarjana S2. Sebagai orang yang dikaruniai keahlian statistik dan riset, saya mengajarkan bagaimana membuat statistik gereja, menganalisa pelayanan-pelayanan gereja, menjelaskan Alkitab dalam bahasa statistik. Ada gambar, ada chart, ada summary yang bisa dilihat secara pintas. Kita bisa melihat keutuhan secara komprehensif. Ya. Juga bagaimana membuat riset, penelitian untuk menjelaskan masalah-masalah dalam pertumbuhan gereja. Kenapa gereja tidak bertumbuh? Ya. Berapa dibayarnya? Bukan itu motivasinya. Bahkan tidak dibayar pun, itu tanggung jawab, talenta yang diberikan Tuhan kepada saya untuk dipertanggungjawabkan. Saya mengajar adalah pelayanan untuk meningkatkan kualitas pengajar, pendeta, tanggung jawab generasi. Bagi saya mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang atau lebih, saya sudah tidak tahu, sudah Tuhan panggil. Tapi ada yang tetap ditinggalkan dan diteruskan, yaitu pengajaran antar generasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri akan keistimewaan karunia Allah. Allah memberikan kepada kita masing-masingnya. Kita saling berbagi pelayanan itu. Hanya dengan memberi diri dalam pelayanan, kita menemukan keistimewaan karunia yang Tuhan berikan. Nah, inilah gaya hidup. Seorang harus berpadanan dengan statusnya. Orang percaya harus hidup berpadanan dengan status sebagai tebusan Allah, tebusan Kristus. Jangan sampai seperti orang kaya yang suam-suam kuku di dalam Wahyu 3. Menganggap dirinya kaya tetapi dimuntahkan Allah. Pembaruan hidup itu bukan hanya di permukaan, melainkan sampai pada kedalaman hati, sikap dan perilaku. Bukan hanya gaya hidup supaya beda dengan dunia, tetapi memang hakikatnya memang kita adalah tidak sama dengan dunia. Anugerah Kristus mendorong orang untuk terus mengalami pembaharuan, mencari dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Bila kita telah diperbaharui oleh Kristus, berarti kita menerima anugerah mulia, yaitu mengubah setiap aspek hidup kita untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk kemuliaan Allah. Selamat berubah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar. Gereja harus terus-menerus berubah. Diri kami juga terus-menerus berubah.
meningkat dalam ketekunan ujian, supaya kami boleh menjadi sempurna, memperkecil gap antara keinginan Allah dengan keinginan diri yang semakin diperbaiki. Itulah hakikat daripada reformasi. Biarlah kami terus punya motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, aktivitas kami, diri kami di dalam membedakan kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk berdiri dan kita akan mengingkarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, sehingga senantiasa dimotivasi oleh perkataan Yesus Kristus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Sekarang kepada kita yang telah mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan di dalam kebaktian hari ini, diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengembangan bentuk-bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai upaya untuk terus-menerus memperbaharui misi gereja dalam rangka mengembangkan tanda-tanda kerajaan Allah demi terwujudnya kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan tanda-tanda kerajaan Allah demi terwujudnya kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang nampak dan terwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan, pemulihan, dan pembaharuan hidup. Di era pandemi COVID-19, bagi anggota jemaat dan peserta kebaktian online, dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Pertama, kita bisa memberikan cek ke Grace Indonesia Christian Reformed Church dan bisa dikirimkan ke Bendahara Gereja Kasih Anugerah. Dan kedua, bisa kita mendepositkan ke Capital Bank. Nomor account udah ada. Terima kasih.
Bapak dan saudara-saudara, terima kasih berbagai bentuk persembahan dan dukungan pelayanan gereja untuk melaksanakan misi gereja di dunia ini. Terima kasih Bapak sudah menjadi bagian di dalamnya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan dan menyebarluaskan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di bulan Oktober ini kami boleh diingatkan terus-menerus bagaimana kami harus terus-menerus melakukan pembaharuan diri kami, melakukan pembaharuan misi gereja, supaya kami terus boleh menyesuaikan diri dengan teladan dan amanat Yesus Kristus, firman yang hidup, supaya kami boleh terus-menerus menyesuaikan kehidupan kami sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Evangelis Dante Simbolon dan keluarganya. Berkati Bapak Evangelis Dante Simbolon yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua, yang memotivasi kami untuk terus-menerus membaharui diri. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami di pekan yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Pimpin, pelihara kami, jaga lindungi kami. Berkati apa yang kami kerjakan supaya boleh menghasilkan berkat dan sukacita bagi kami dan seisi rumah kami, supaya kami dengan menerima berkat-berkat dari Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja Kasih Anugerah dengan pelayanannya dan persiapan-persiapan kami di era pandemi COVID-19 untuk mulai mempersiapkan diri memasuki masa-masa Advent, mulai mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk siap merancang program perayaan Natal tahun 2020 di era pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga Tandayu Utoyo, Reksi dan Alma yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, Reksi dan Alma, supaya dalam kehidupan mereka boleh mereka rasakan Tuhan memimpin, memelihara, dan menganugerahkan kebahagiaan dalam rumah tangga kami, dalam rumah tangga mereka. Sama sebagaimana kami harapkan Tuhan terus menjadi bagian dari kehidupan kami semua dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Reksi dan Alma, rumah tangga mereka ke dalam tangan pemeliharaan. Berkati keluarga Tandai Utoyo ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk secara khusus, kami mau menyebut nama Ibu Yoke Jones England yang kini dalam proses pemulihan sesudah mengalami operasi mata Tuhan. Engkau terus melakukan mujizat-Mu dalam kehidupannya. Engkau lihat iman dan pengharapannya kepadamu, penyerahannya kepadamu. Pulihkan, sembuhkan dia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Dr. Buce Tahalele yang dalam beberapa minggu ke depan sedang mempersiapkan diri untuk operasi jantung Tuhan. Tuhan memberkati dia. Tuhan dalam persiapannya untuk pelaksanaan operasi nanti Tuhan. Tuhan memberkati Penatua Reta, Tuhan memberkati Ibu Betty Lapian, Tuhan memberkati Ibu Betsy Wakari. Semua kami yang ada di ruang virtual ini yang mengharapkan pemulihan fisik daripadamu supaya kami semakin sehat.
berkati dan pulihkan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang kami kasihi, yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan tahu nama-nama mereka yang kami kasihi, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan oleh mujizat yang daripadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan orang-orang tua yang lanjut usia, yang nama-nama mereka ada di hati kami masing-masing. Orang tua kami yang lanjut usia, Engkau kiranya terus memelihara dan memberkati mereka di masa tua mereka. Kami mau menyebut nama mereka saat ini dalam persekutuan Gereja Kasih Anugerah, Amang, Penatua, Napi Tupulu, dan Inang. Engkau berkati di masa tuanya. Bapak Paul Onibala, Engkau berkati di masa tuanya. Ibu Betsy Wakari, Engkau berkati di masa tuanya. Dan kami semua yang ada di ruang virtual ini, semua anggota jemaat Gereja Kasih Anugerah, di masa tua mereka, Engkau berkati dan memberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan daripadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Engkau pimpin, Engkau pelihara, Engkau karuniakan hikmat kepada mereka, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Engkau berikan kearifan, kemampuan bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi banyak orang dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, Tuhan. Engkau memberkati semua orang yang bekerja untuk menemukan dan pengembangan vaksin COVID-19 dan berbagai bentuk vaksin di dunia ini untuk kehidupan di dunia ini yang lebih baik, yang lebih sehat. Kami mau menyerahkan secara khusus ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, Presiden Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi Tuhan. Engkau berkati supaya melaluinya banyak orang Indonesia boleh merasakan damai sejahtera, keadilan, dan kasih Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati pemerintahan Presiden Amerika, Presiden Trump. Engkau kiranya menganugerahkan dia hikmat dan kebijakan daripadamu, supaya melalui pemerintah Presiden Donald Trump, banyak orang di Amerika boleh merasakan kasih, keadilan, dan kesejahteraan yang berasal daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk election, pemilihan presiden yang sudah mulai berjalan dan akan berjalan sampai bulan November nanti. Engkau kiranya memberkatinya supaya melalui pemilihan presiden di Amerika yang sedang berjalan, sudah berjalan, kiranya Tuhan menghadirkan pemimpin bangsa untuk orang-orang Amerika, untuk semua anggota masyarakat yang tinggal di Amerika, pemimpin bangsa yang adil, yang mau memperjuangkan kesejahteraan, menghadirkan kasih Tuhan di dunia ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan para lembaga masyarakat yang terus, lembaga swadaya masyarakat LSM-LSM yang ada di dunia ini, yang terus berjuang untuk menghadirkan keadilan, kesetaraan gender, dan memperjuangkan keadilan bagi banyak orang. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami. Dengar dan sempurnakan, karena kami sampaikan hanya dalam satu nama yang kiranya akan menyempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. Jika memungkinkan, Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Melengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpang Kaya Bapa.
Ibu Bapak dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati saudara-saudari yang dari hari ke hari berjuang mengekspresikan kasih kepada sesama ciptaan Tuhan di dunia ini. Sesuai teladan Yesus Kristus di dalam bimbingan Roh Kudus untuk menjadi pembaharu yang terus-menerus membaharui diri. Sehingga Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Allah yang Esa, dimuliakan di dunia ini. Ibu Bapak silakan duduk. Silakan duduk Ibu Bapak dan saudara-saudara. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih Bapak sudah menjadi bagian dari kebaktian hari Minggu saat ini, hari Minggu yang terakhir di bulan Oktober. Terima kasih sekali lagi Bapak Evangelis Dante Simbolon. Terima kasih Joshua, IT spesialis dari gereja kami. Terima kasih Penetuareta, kami sudah bersama-sama melayani. Dan atas nama majelis kami mengharapkan dan mendoakan Ibu Bapak tetap sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.